Nah guys, melihat peristiwa-peristiwa sial yang selalu dialami oleh Rocky Gerung, saya jadi teringat sebuah video ya dari staf ahli Presiden Pak Ali Mokhtar Ngabalin yang pernah mengucapkan sesuatu kepada Rocky Gerung. Oke, kita dengarkan dulu. Gini Bang Ali, apa kata-kata yang tepat untuk seorang Rocky Gerung? Tuhan itu maha sempurna, Tuhan itu maha mulia, maka dia menciptakan hamba-hambanya yang begitu mulia dan sangat terdidik. Apa yang keluar dari mulutmu tentang Presiden Joko Widodo, bagi Presiden tidak ada masalah. Tapi semua makhluk melata akan menilai bagaimana kredibilitas Anda sebagai manusia yang Tuhan menciptakan begitu maha sempurna. Luar biasa Rocky, evaluasi dirimu. Karena kau adalah manusia baik-baik, dari turunan yang baik-baik, punya agama, maka jaga mulutmu dengan baik dalam memberikan penilaian kepada Presiden Joko Widodo. Siap, terima kasih Bang Ali. Nah guys, kalau kita coba mencermati kata-kata dari Ali Mokhtar Ngabalin ini ya, dia ketika ditanya apa kata-kata untuk Rocky Gerung, jawaban yang paling awal yang dikeluarkan oleh Ali Mokhtar Ngabalin adalah Tuhan itu maha sempurna ya, Tuhan itu maha mulia ya. Dia menjawab atau menyebut kata Tuhan dulu. Lalu terakhir dia mengatakan evaluasi dirimu Rocky ya. Nah, andaikan Rocky Gerung bisa mencermati kata-kata ini dan dia mau merenungkan kata-kata dari Pak Ali Mokhtar Ngabalin ya, mungkin dia bisa menganalisis kenapa rentetan peristiwa sial itu harus menimpa dirinya guys ya. Oke, itu dibutuhkan kesadaran yang super tinggi guys ya, kalau kita mau menyadari, menyelami, mencari tahu cara kerja Tuhan atas hidup kita. Oke guys, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semua ya, kita akan melihat sekaligus mendengarkan komentar dari netizen ya, baik yang pro maupun kontra terkait dengan peristiwa pelemparan botol mineral terhadap Rocky Gerung ya, namun yang kena adalah Refli Harun. Oke, mari kita saksikan berikut ini. Ya, kali ini saya akan membahas tentang berita yang terhangat pagi ini, diskusi Rocky Gerung di Sleman digeruduk, Refli Harun dilempar botol ya. Menurut saya ini adalah bentuk kemarahan dari rakyat, di mana selama ini dua orang tersebut adalah selalu saja menyampaikan hal-hal yang negatif lah, terutama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu seolah-olah apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak ada benarnya, seolah segala suatu kesalahan di negeri ini selalu dilimpahkan kepada Pak Jokowi. Dan kalau itu kritik, sebenarnya ya wajar lah kalau kritik itu kritik program seperti alasan atau cara ngeles dia. Tapi kalimat-kalimat yang disampaikan, diksi yang dia buat, narasi yang dia buat itu tidak pantas untuk disebut kritik, cenderung lebih ke bulian, cacian ya, dan itu nyata. Bahkan diungkapkan untuk manusia biasa sekelas saya saja rasanya harusnya tidak pantas karena kata-kata itu sangat kasar. Tapi si Rocky Gerung tetap saja menyampaikan itu dengan tenang dan tanpa ada rasa bersalah. Dan barangkali efek atau imbas dari apa yang dilakukan Rocky Gerung ya ini, masa yang cinta kepada presidennya tentu akan marah, dan dengan cara apa membalasnya ya tidak ada lain kalau dengan kata-kata. Suara rakyat kecil mana bisa didengar, maka ya dengan satu aksi ya. Kalau dibilang persekusi ya persekusi sih, cuman ya ini memang ungkapan emosi kalau melawan rakyatnya seperti ini. Oleh sebab itu ya jangan pernah membuat satu masalah yang bikin rakyat itu bikin marah, dan memang tidak dibenarkan, persekusi itu tidak dibenarkan, dan saya pun tidak setuju dengan persekusi. Tapi apa daya, kalau Rocky Gerung mempersekusi dengan kata-kata, maka rakyat mempersekusi dengan aksi. Dan ini sebagai balasan yang saya juga setimpal sih. Kalau seandainya dia tidak sekasar itu memberikan kritik kepada Pak Jokowi ya, dengan kalimat-kalimat yang bisa diperhalus, barangkali ya masyarakat tidak akan sebegitu bencinya kepada mereka. Dan sekarang kan tinggal melihat saja siapa yang dibenci rakyat dan siapa yang dicintai rakyat itu saja. Kunjungan Pak Jokowi selalu dielulukan oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah ini kunjungan
Rocky Gerung dan Refli Harun yang mau diskusi aja udah mendapatkan persekusi seperti itu. Berarti kan yang tidak dicintai rakyat itu Anda berdua, yang dibenci rakyat itu Anda berdua. Dan ini semoga menjadikan introspeksi bahwa rakyat itu sebenarnya membenci tindakan-tindakan Anda yang sangat kasar untuk ukuran orang Indonesia. Oke guys ya, jadi menurut salah satu netizen ya dari Bapak ini mengatakan bahwa reaksi yang dilakukan oleh rakyat ya terhadap Rocky Gerung ataupun Refli Harun dan juga kawan-kawan yang lain ya, itu artinya masyarakat selama ini bisa melihat dan menilai ya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita perbuat dalam ruang-ruang media ya, sehingga publik melihat hal tersebut. Kalau Anda memang mengeluarkan sesuatu yang jelek atau yang negatif ya, maka masyarakat juga akan menilai itu terhadap Anda. Lalu kemudian mereka membuat reaksi, apakah mereka mau menerima Anda ataukah menolak ya. Apabila selama ini reaksi yang didapatkan adalah reaksi-reaksi penolakan ya, maka mungkin saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ini. Sebaiknya Rocky Gerung perlu mengevaluasi diri atau perlu melihat kembali, flashback lagi, kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kesalahan di dalam dirinya ya, sehingga akhirnya menyebabkan masyarakat ini di beberapa daerah menjadi kurang simpati, akhirnya menimbulkan kemarahan dari masyarakat yang mengakibatkan dirinya mendapatkan penolakan di berbagai acara guys. Karena tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan kecuali kita ada bukti kan. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Ayo. Selanjutnya kita dengarkan dari Wakil Ketua KPK. Amel, yang lempar tadi Amel. Kalau tidak, kita akan adukan ke Kapolri. Orang yang kuliah di Jogja dan tamat di Jogja, kok begini? Ini kan era reformasi ya, sudah 25 tahun reformasi, kok masih ada yang begini gitu loh. Padahal kan kita cuma berdiskusi saja. Makanya, tapi saya bilang, apapun kondisinya tidak boleh kita melakukan kekerasan. Makanya saya bilang, kalau kita mau berdemokrasi, syaratnya 3 itu, ya. Jangan menyentuh fisik, ya kan? Jangan menyentuh properti. Itu 2 itu yang paling penting. Dan kemudian ya tentu jangan sampai membahayakan nyawa. Jadi fisik, nyawa, dan lagi belum akan dilaporkan Bang. Sepanjang itu orang ngomong nggak apa-apa, ya kan? Tetapi ketika dia melakukan kekerasan fisik, nah itu lain persoalan. Jadi bukan soal kena lehernya. Sekarang kalau saya bilang kalau kena mata gimana? Kacamata saya pecah dan ketika saya lagi menjelit tiba-tiba pecahannya masuk mata. Kan dekat sekali di sini saya kena. Lalu salah saya apa? Akan lapor tindakan ke depan Bang. Saya kesini kan ibaratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya begitu. Akan melaporkan nggak Pak? Tindakan ke depan Bang. Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Karena tadi kan kita tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan kecuali kita ada bukti kan. Detik-detik Bung Rocky dilempar tapi gak kena. Tolong, ya Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Pak Polisi harus ini negara hukum. Itu miliknya jelas. Ini miliknya jelas. Miliknya jelas. Pak Polisi. Pak Polisi. Ambil dia, ambil. Kalau kamu kita lapor ke Polri nanti. Kalau diambil kita lapor ke Polri. Yang lempar tadi diambil. Yang lempar tadi diambil. Yang lempar tadi diambil. Mantan itu artinya bicara bukan ngomong. Itu
90, melampaui teman-teman yang ada di sawah. Tahun 90 saya bolak-balik ke penjara Wiroguna untuk menegakkan martabat demokrasi, karena teman-teman saya di penjara di situ oleh Orde Baru. 2 bulan saya melakukan ini. Saya bikin pledoi supaya demokrasi itu diucapkan kembali. Hari ini saya mau ucapkan ini. Oke guys, setelah melihat insiden tadi guys ya, saya juga menyayangkan ya aksi pelemparan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat ya, karena apapun itu alasannya guys ya, melakukan tindakan kekerasan secara fisik ya, itu jelas sangat tidak diperbolehkan, karena negara kita adalah negara hukum. Tentu kita tidak menginginkan terjadinya kekerasan fisik ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum guys. Mau emosi seperti apapun ya, sebenci apapun, tetap kita harus bisa pandai mengontrol diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan fisik ya. Namun keluar dari sisi itu guys ya, di sisi yang lain merupakan salah satu bentuk kemarahan rakyat yang sudah terpendam selama ini, melihat Bung Rocky ataupun Bung Refli ya dalam media sosial maupun di televisi ya, mereka sering melontarkan kalimat ataupun pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat itu tidak terima ya. Halo, selamat malam teman-teman TikTok dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomentari Pak Rocky Gerung. Kesian ya, jadi kesian saya kalau lihat Pak Rocky Gerung. Kayaknya tekanan batin dia. Ya itulah, mulutmu harimaumu. Kalau untuk saya pribadi, Pak Rocky Gerung sekarang hidupnya udah nggak bebas, udah nggak tenang. Sono kemari dikejar-kejar sama rakyat Indonesia. Sabar Pak Rocky Gerung, Indonesia negara hukum. Sabar aja, nanti juga selesai dengan sendirinya. Oke, gitu aja buat Pak Rocky Gerung. Sabar. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum, selamat malam. Salam logika. Saya masih ingat betul dan menolak untuk lupa bahwa orang-orang seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan Said Didu adalah orang-orang yang dijanjikan posisi menteri oleh Prabowo Subianto seandainya Prabowo menjadi presiden saat itu. Tetapi karena Prabowo gagal menjadi presiden untuk ketiga kalinya, ketiga orang itu tidak punya kedudukan apa-apa di pemerintahan sekarang. Dan kita tahu ketiga orang ini selama pemerintahan Pak Jokowi selalu menjelek-jelekan pemerintah dibalut dengan kata mengkritisi. Kita tahulah bedanya mengkritik dan menghina ya. Jadi kita paham betul mengapa Prabowo Subianto tidak memberikan teguran sedikit pun pada Rocky Gerung ketika Rocky Gerung menghina Pak Joko Widodo, atasannya Pak Prabowo. Karena apa? Karena sebenarnya pada dasarnya mereka itu masih satu gerbong yang sama dan menggunakan sistem kampanye seperti cara lama. Jadi kita tahu persis bagaimana sikap Prabowo selama ini. Memang benar ada yang mengatakan bahwa pura-pura menjadi orang baik itu susah karena dasarnya memang sudah tidak baik. Oke, jadi menurut Bapak ini ya, Rocky Gerung dan beberapa figur yang lain dulu pernah dijanjikan ketika Pak Prabowo nanti naik menjadi presiden ya, mereka akan diangkat menjadi menteri guys ya. Namun ketika Pak Prabowo akhirnya kalah ya, tentu mereka menyimpan rasa kecewa itu ya, kecewa karena tidak mendapatkan kedudukan atau jabatan apapun ya. Oleh karena itu sebagai ekspresi kekecewaan ya, mereka tuangkan itu dalam bentuk serangan-serangan terhadap pemerintah. Salut dan apresiat kepada orang-orang yang berani menghadang dan mengintimidasi Rocky Gerung kemarin. Mereka benar-benar merawat cara-cara yang hanya berlaku pada peradaban terdahulu.
cara-cara yang sudah kita tinggalkan, cara-cara yang sudah kita lupakan. Bayangkan di era saat ini, di mana pengetahuan dan pemikiran menjadi senjata utama, mereka tetap mengandalkan fisik dan kekerasan. Saya paham, barangkali di benak mereka berkata, ngapain kita debat dan adu argumen dengan Rocky Gerung? Dulu di zaman batu, zaman berburu, dan zaman meramu, nenek moyang kita itu mengandalkan kekuatan fisik, bukan kekuatan pikiran, bukan kekuatan argumen. Cara-cara itu harus kita rawat, kita pertahankan, dan kita pakai hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun. Mungkin begitu yang ada di kepala mereka. Dan benar saja, tindakan mereka itu seakan-akan membawa kita berwisata kembali ke zaman primitif di mana manusia menyelesaikan konflik dengan menggunakan fisik dan kekuatan. Karena kemampuan berpikir dan berbicara mereka di kala itu belum berkembang sebagaimana sekarang. Pokoknya sekali lagi salut, mantap, apalagi tuh mbak-mbaknya tuh. Keren pokoknya. Oke mbak, thank you. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan ada Rasulullah setelah Nabi Muhammad? Kami yang bodoh saja, yang bukan ulama, hanya orang bodoh, meyakini dan mengimani bahwa tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan Rocky Gerung menjadi Rasul dan utusan Allah yang seperti bapak-bapak tua ini katakan? Sejak kapan orang Islam mengakui adanya Rasul setelah Nabi Muhammad? Untung saja yang bicara ini bukan Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan jangan mau orang dibodohi dengan ayat-ayat. Itu saja dipelintir, di demo berjilid-jilid sampai masuk penjara. Lah ini bapak-bapak mengatakan Rocky Gerung adalah Rasulullah utusan Allah. Masihkah umat Islam, khususnya jamaah dia, itu percaya? Ya mungkin sebagai tanda akhir zaman, sudah banyak orang yang lupa akan dirinya dan lupa akan segalanya, akhirnya berbicara menghalalkan atau mengesahkan dengan versi mereka sendiri. Sekarang para pembela-pembela agama masihkah diam dengan adanya pernyataan seperti ini dari orang yang mengaku ulama? Inilah yang membuat perpecahan. Agama yang ada di Indonesia, dari Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, semua punya utusan, semua punya nabi, dan menyatakan di Quran tidak ada Rasul, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan petunjuk kalamullah yang dibawa terakhir adalah Al-Quran yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah pernyataan seperti ini ya yang membuat orang-orang yang awam, yang terlalu condong
ke sana dan tidak mencari wawasan yang luas dan melupakan akan sejarah, mungkin orang-orang pada percaya. Tapi kita yang mendu tidak akan percaya, karena petunjuk di dalam kitab sudah menunjukkan dan memberitahu tidak ada lagi Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, titik. Sekarang pertanyaannya, kemana yang kemarin demo dengan pernyataan ini? Apakah masih diam? Apakah masih terima? Karena yang menyampaikan itu teman Anda sendiri. Salam sehat, salam waras, salam mikir dan memahami agama. Cuman jangan membaca, tapi mempraktekkan isi dari petunjuk supaya tahu nyatanya dan bisa, yaitu mempraktekkan dan menjadi orang yang sadar diri. Terima kasih. Salam sehat, salam waras, salam berdamai dengan diri dan orang lain menuju kerukunan. Oke guys, ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa tidak ada lagi Rasul atau tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu dalam ajaran Muslim guys. Nah, kalaupun ada orang-orang yang masih percaya dengan ucapan dari Aba Aus yang meyakini bahwa Rocky Gerung ini memang Rasul, ya, memang utusan Allah, ya. Lalu kenapa utusan Allah ini kok malah dilempari, ditolak di mana-mana, dipersekusi, ya? Itu mah bukan utusan Allah, ya. Bisa saja utusan yang lain. Sekedar saran saya, ya, untuk Om Rocky Gerung agar introspeksi diri, ya, mengevaluasi kembali, flashback kembali, kira-kira kenapa nih, ya, beberapa dekade belakangan ini kok saya selalu mendapatkan banyak hal-hal yang nggak bagus, kok sial melulu, ya. Nah, ini ada apa, ya? Mungkin di masa yang sudah berlalu saya pernah berbuatkah, ataukah saya pernah menyebut atau menyampaikan kata-kata yang menyakiti orang lain atau tidak, ya. Karena kalau Anda pernah menyakiti hati orang lain guys, ya, Anda tidak mau menyadari itu, menyampaikan permohonan maaf, ya, maka sebagai orang yang beriman kita yakin bahwa setiap perbuatan, ya, setiap perkataan kita, ya, semua kelakuan kita, ya, itu dilihat atau diawasi oleh Yang Maha Kuasa, ya. Makanya benar ya apa yang sering disampaikan oleh orang tua kita, bahwa ketika kita menabur kebaikan, kita akan peroleh kebaikan. Namun ketika kita menabur kejelekan, kejahatan, ya, yang kita terima pun tidak jauh-jauh dari itu, ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, salam hormat untuk kita semua, ya, salam NKRI.